Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Tekstur, Taxation Literature, yang selalu menyediakan info perpajakan yang selalu mantul kepada para sobat dan besti semua. Dan apabila ada pertanyaan maupun komentar tentang video ini maupun video sebelumnya, silakan saja dituliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha untuk meresponnya sesegera mungkin. Dan mohon maaf apabila tidak semua jawaban atau komentar dari para sobat dan besti bisa kami jawab secara cepat. Namun kami akan berusaha untuk meresponnya. Jadi mohon kesabaran para sobat dan besti untuk menantikan tanggapan dari kami. Masih menyambung tentang video saya minggu lalu, masih mengenai tata cara pengisian keterangan di faktur pajak berdasarkan Per 11-PJ tahun 2025. Untuk jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin, diisi harga jual atau penggantian BKP dan atau JKP yang diserahkan sebelum dikurangi uang muka atau termin, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Apabila diterima uang muka atau termin, maka diisi dengan jumlah uang muka atau termin yang bersangkutan atau jumlah yang terisi sesuai dengan modul e-faktur, tidak termasuk PPN atau PPNBM. Untuk kolom potongan harga, diisi total nilai potongan harga BKP dan atau JKP yang diserahkan apabila terjadi pemberian potongan harga. Untuk kolom uang muka yang telah diterima, diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan BKP dan atau JKP atau jumlah yang terisi sesuai dengan modul e-faktur. Untuk DPP-nya, diisi dengan yang pertama nilai pada kolom jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima atau jumlah yang terisi sesuai dengan modul e-faktur. Kedua, nilai lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga, nilai tertentu sesuai dengan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Untuk DPP, berlaku pembulatan ke rupiah penuh dengan ketentuan sebagai berikut. Bilangan desimalnya lebih kecil dari 0,50, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. Atau apabila lebih besar atau sama dengan 0,5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas. Untuk jumlah pajak pertambahan nilai, diisi dengan jumlah PPN yang terutang sebesar tarif yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN atau tarif selain yang diatur di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian kita kalikan dengan dasar pengenaan pajak atau dengan besaran tertentu yang dipungut sesuai dengan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Aturan pembulatan rupiah penuhnya sama. Sedangkan untuk jumlah PPNBM hanya diisi apabila terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah, yaitu sebesar tarif pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Jumlah pajak penjualan atas barang mewah dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Untuk tanggal, kita isikan tempat dan tanggal faktur pajak dibuat. Sedangkan untuk nama dan tanda tangan diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik PKP orang pribadi yang menandatangani faktur pajak atau pejabat maupun pegawai yang telah ditunjuk PKP untuk menandatangani faktur pajak. Dan hal penting juga, apabila penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, maka hanya kolom DPP, jumlah PPN, dan jumlah PPNBM yang harus dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Untuk faktur pajak pengganti adalah kurs yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur pajak yang diganti pertama kali atau faktur pajak normal dengan kode 00 seharusnya dibuat. Inilah rangkuman dari video saya sebelumnya maupun video kali ini dalam bentuk faktur pajak sesuai dengan aturan Per 11/2025.
Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kita isikan nama pengusaha kena pajaknya sesuai dengan nama, alamat NPWP yang sesuai. Kemudian identitas pembeli BKP dan atau penerima JKP kita juga isi sesuai dengan data yang sesuai. Kemudian kita isikan kode barang atau jasa apabila ada. Lalu nama barang atau uraiannya kita isi sedetail dan selengkap mungkin. Kemudian kita isi harga jual atau penggantian atau uang muka maupun termin. Lalu kita kurangi potongan harga apabila ada. Kemudian kita kurangkan uang muka yang telah diterima. Lalu kita hitung untuk DPP-nya. Setelah itu kita hitung PPN maupun PPN BM-nya apabila ada. Setelah itu jangan lupa juga untuk menandatangani elektronik, yaitu dalam bentuk QR Code. Jadi kode ini berfungsi sebagai pengaman faktur pajak. Kode ini dapat diverifikasi dengan cara dipindai menggunakan alat aplikasi pemindai QR Code. Lalu kita isikan juga tempat dan tanggal penyerahannya. Lalu kita cantumkan identitas dari penandatanganan PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai cara pengisian keterangan di dalam faktur pajak. Dan seperti biasanya, saya berharap agar para sobat dan besti setelah bisa menonton video saya minggu lalu maupun video saya yang sekarang, bisa tahu cara pengisian keterangan di dalam faktur pajak. Apalagi di dalam sistem Cortex ini ada sedikit perubahan dalam mengisi keterangan di faktur pajaknya. Baik, sampai jumpa di video saya berikutnya dan selalu jaga kesehatan. Bye!